Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasa, dan sebelum itu kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu yang luar biasa Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau bukakan pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami dan dapat selalu menjadi penuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu berjalan di jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi ini anak-anak, renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama berjudul Pergumulan Hidup, Disitulah Ada Kekuatan Allah. Bacaannya terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9a. Yang demikian firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa dari kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Apapun status sosial, profesi, dan bagaimanapun tingkat kemapanan hidup kita, tetapi yang namanya pergumulan hidup pasti akan kita rasakan. Bahkan ada kalanya kita akan berada pada situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita bisa lihat bagaimana kisah kehidupan Raja Daud. Dia seorang raja yang mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Bagi Raja Daud untuk menghadapi pergumulan itu tidak mudah. Tetapi disitulah kekuatan Allah bekerja bersama Raja Daud. Dalam 2 Samuel 5 ayat ke-10, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Anak-anak dikasihi Tuhan, ada sebuah kata bijak seperti ini. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Kata bijak ini ingin mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak tumbuh dari hal-hal yang mudah saja. Tetapi hidup kita tumbuh ketika kita menghadapi tantangan. Berarti pergumulan hidup adalah kekuatan Allah. Jangan merasa diri kita tidak berarti karena kita mengalami penolakan, permasalahan, bahkan pergumulan dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Mari kita lihat bersama dalam Markus 6 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Dalam surat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus ditolak di kotanya sendiri. Kisah yang sama di dalam bacaan kita hari ini yaitu di 2 Korintus 12, di mana Rasul Paulus mengalami pergumulan yang hebat di dalam perjalanan hidupnya. Kita tahu bahwa kisah Rasul Paulus ini adalah seorang antikris. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada pasal 12 ayat 9a dalam bacaan kita hari ini, ia mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Disambung dengan ayat 10 dikatakan,
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita bisa lihat kisah-kisah nyata dalam Never Give Up. Dalam kehidupan ini kita bisa lihat kisah hidup Ron Hee-ji. Mohon maaf, dia seorang yang cacat dalam hal fisik. Ia tidak punya tangan dan kaki. Tetapi ia mengatakan bahwa dalam kekuranganku aku bisa melihat dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kekuatan Allah selalu ada karena 1. Allah berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, Allah berkarya dalam setiap pergumulan hidup. Dan yang ketiga, Allah hadir menguatkan kita dalam segala pergumulan. Allah menguatkan ketika aku lemah. Kekuatan Allah menyegarkan aku kembali, membuat aku kuat dalam melangkah. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku bergumul, disitulah ada kekuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini Tuhan, yang dapat menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, di setiap pergumulan kehidupan kami, disitulah akan tumbuh kekuatan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Dalam kekuatan-Mu lah Tuhan, kami dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap percobaan yang Kau berikan kepada kami yakin di balik semua itu Kau berikan juga kekuatan bagi kami untuk menyelesaikan setiap cobaan atau pergumulan-pergumulan yang terjadi di hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan menerima pembelajaran Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, setiap Bapak Ibu Guru yang memberikan materi kepada kami pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat-Mu yang luar biasa kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi dan semangat belajar.